Shalom. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita tunggu Gembala berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk waktu ini di mana Tuhan masih berkenan untuk kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Saat ini berbicaralah bagi kami Tuhan, karena kami rindu untuk bersekutu dengan firman-Mu, mengurapi kami semuanya, baik hamba-Mu yang menyampaikan, semua jemaat-Mu yang mendengarkannya, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah hatinya dihiburkan, bahkan yang putus asa Engkau berikan pengharapan ya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saat ini sebelum kita mengakhiri tahun ini, biasanya kalau setiap perusahaan, kalau akhir tahun itu biasanya melakukan tutup buku. Ya, mereka membuat tutup buku, istilahnya mereka buat evaluasi di dalam dalam setahun mereka bekerja. Jikalau ada untung, biasanya ada kesempatan untuk bagi-bagi bonus. Para karyawan biasanya dibagikan bonus. Tapi jikalau perusahaan itu merugi akan membawa dampak kepada pertumbuhan. Jadi perlu semua dievaluasi. Evaluasi baik cara kerjanya, bahkan juga potensi yang ada di dalam setiap karyawan supaya dimaksimalkan. Jadi pagi ini kita mendengarkan firman Tuhan, dikatakan di dalam Mazmur yang ke-90 ayat yang ke-12 saya baca, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dikatakan menghitung hari-hari kami, pemazmur meminta supaya Tuhan mengajar menghitung hari-hari, artinya bukan menghitung 1 minggu, 7 hari, 1 tahun, 365 hari, bukan demikian. Tapi apa yang sudah dia lakukan supaya boleh menyadari dan memahami, sehingga dikatakan agar kami beroleh hati yang bijaksana. Ya, kita belajar dari firman Tuhan ini 3 hal. Yang pertama, ya, kata memahami di sini dikatakan, ya, supaya kita bijaksana, dikatakan memahami keadaan. Ya, bagaimana kita memahami keadaan zaman ini, dikatakan firman Tuhan. Saya baca untuk kita Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-15 saya baca. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, supaya janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ya, dikatakan perhatikanlah dengan seksama, ya, bagaimana kita bisa memahami hidup ini. Dan dikatakan 16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Artinya kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Dan hari ini juga dikatakan hari ini jahat. Bukan hari Seninnya, bukan hari Selasanya, bukan hari Rabunya dan seterusnya, jahat tidak. Tapi keadaan di sekitar kita jahat, sehingga dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus, pergunakanlah waktu yang ada. Kalau tidak, si jahat yang mengambil. Pergunakanlah waktu yang ada. Kalau tidak, iblis yang mempergunakan waktu ini sedemikian rupa. Jadi perlu kita pahami keadaan saat ini. Keadaan saat ini begitu jahat, moralnya merosot. Kata jahat bukan karena biasanya kan orang kebanyakan kalau membuat pesta harus dilihat dulu tanggal, harus dilihat dulu primbon. Iya, bukan itu yang dimaksud di sini. Hari ini jahat artinya keadaan manusia semakin jahat. Moral manusia semakin merosot. Namun demikian kita harus memahami, harus bijaksana bagaimana kita melakukan kehidupan kita, mengerjakan sesuatu dalam kehidupan kita ini, sehingga dikatakan pergunakanlah waktu yang ada. Jangan kamu seperti apa? Seperti orang bodoh, tapi seperti orang arif, bijaksana. Bijaksana di sini sekali lagi saya katakan memahami keadaan zaman. Ya, kalau kita perhatikan sekarang ini, apalagi di medsos, kesempatan orang saling memfitnah, kesempatan orang saling membuli, kesempatan orang saling menjelek-jelekan.
Yang satu jelekan yang satu, yang satu yang jelekan satu. Jadi kehidupan manusia itu semakin bobrok. Baik yang disebut jemaat awam, baik juga pemuka-pemuka agama, tidak lagi menjadi teladan. Di dalam keadaan politik juga ekonomi, orang-orang politik tidak pernah berkata jujur. Susah untuk berkata benar. Dan ekonomi juga seperti itu. Pendidikan yang diajarkan pendidikan sekolah-sekolah saat ini, baik juga pendidiknya mulai dari SD ya sampai perguruan tinggi. Perhatikan media sekarang ini. Semua kekerasan berarti siapapun, tak terkecuali orang-orang Kristen. Betapa sedihnya melihat keadaan zaman ini. Sehingga pemazmur mengatakan, mari kita bijaksana. Manusia saat ini senang hidup di dalam dosa. Manusia saat ini senang apa saja yang dia pikir benar, dia suka. Seolah-olah tidak dosa. Seolah-olah tidak kejahatan, yang penting dia pikir benar. Nggak perlu saya sebut, tapi kita lihat di kehidupan hari-hari. Baik melalui TV, baik internet. Sama seperti zaman Nuh. Apa saja yang mereka pandang baik, yang mereka lakukan. Sehingga dikatakan membuat hatiku pilu, menyakiti hatiku kata Tuhan. Kejadian pasal yang ke-6. Jadi, kenapa pemazmur mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bijaksana melihat loh, mempergunakan waktu ini. Jangan sampai iblis mempergunakan waktu ini. Itu yang pertama. Yang kedua, memiliki hati yang bijaksana artinya apa? Bijaksana memahami sedang di mana kita saat ini. Sedang di mana saudara saat ini, posisi saudara. Apakah saudara masih di dalam Tuhan atau kalau di luar Tuhan? Kalau masih di dalam Tuhan, firman Tuhan katakan setialah dan berbuah banyak. Saat ini banyak orang yang sudah undur dari Tuhan, masih ke gereja, tapi tidak percaya lagi Tuhan. Banyak saat ini yang sedang undur dari Tuhan, meninggalkan Tuhan karena ada masalah. Mungkin dia saat ini sedang berdoa melihat keadaan dunia ini. Tuhan sembuhkan COVID. Ternyata sudah 2 tahun kita, mau 3 tahun ini, nggak sembuh-sembuh. Wahyu berkata, Wahyu 3:10 dikatakan, karena engkau menuruti firmanku dan tekun untuk menantikan aku, setia menantikan aku, maka aku akan meluputkan engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang ada di bumi. Artinya saat ini bumi ini akan dicobai. Bukan saudara, bukan cuma saudara dan saya, banyak orang, banyak bangsa, seluruh dunia dicobai. Nggak tanggung-tanggung. Alkitab mencatat bahwa akan digoncangkan, dunia ini akan digoncangkan dengan segala yang ada di isinya. Pertanyaannya, waktu ada goncangan, di mana saudara? Waktu ada tantangan, di mana saudara? Kalau saudara setia di dalam Tuhan, ayo semakin setia, semakin berbuah banyak. Karena ini kesempatan bagi kita untuk menghasilkan buah. Ini bagi kesempatan bagi setiap kita yang mendengar firman Tuhan saat ini, semakin setia dan bisa semakin berbuah banyak. Jadi nanti kalau sang raja itu datang, dia melihat buah kita dan dia bisa menikmati. Kalau memang saudara masih setia di dalam Tuhan atau masih dalam posisinya di dalam Tuhan, pertanyaan yang kedua, apakah saudara sudah di luar Tuhan? Ya, di luar Tuhan karena mungkin saat ini sedang menikmati dosa, banyak harta. Banyak orang semakin diberkati secara materi, semakin jauh dari Tuhan. Ada kesempatan selingkuh sana, selingkuh sini, buat zina sana, buat zina sini, punya istri sana, punya istri sini. Jikalau engkau saat ini sudah jauh dalam Tuhan, dari Tuhan, engkau segera datang kembali. Atau mungkin engkau saat ini sedang hancur-hancuran karena banyak mengalami tantangan dan masalah. Mungkin sakit penyakitmu tidak disembuhkan, padahal sudah engkau bertahun-tahun sudah berdoa sehingga engkau tidak percaya lagi sama Tuhan. Memang masih datang ke gereja, tapi tidak percaya lagi kuasa Tuhan. Dan engkau bilang, udahlah, gak ada artinya. Saya mau beritahu, Tuhan itu berkuasa. Masih ada mukjizat bagi orang berharap dan percaya kepadanya. Atau mungkin engkau saat ini karena sudah hancur-hancuran, rumah tanggamu hancur-hancuran, mungkin engkau ditinggalkan oleh kekasihmu, mungkin ditinggalkan orang-orang yang mencintai engkau, dan engkau merasa sudah terbuang. Mungkin karena hancur, mabuk-mabukan, main perempuan, main judi, dan engkau begitu jijik dan berkata, aku gak mungkin lagi.
Bagaimana Tuhan yang kudus itu mau menerima saya? Saya ini orang jahat. Saya mau beritahu, Allah kita Allah pengasih dan penyayang. Jikalau engkau sungguh, jikalau engkau sungguh-sungguh datang kepada Dia, berkata Tuhan, aku mau bertobat sungguh-sungguh. Bapa yang penuh kasih akan mengulurkan tangannya dan mengampuni engkau. Ingat, waktu anak bungsu meminta bagiannya dan dia pergi untuk merantau. Di perantauan dia menghambur-hamburkan uangnya. Dia pesta pora. Setelah melarat, hancur-hancuran, habis uangnya. Dia sadar bahwa bapaknya kaya. Dia teringat dan dia kembali. Keputusan kembali. Ternyata bapak selalu menanti dia. Waktu dia kembali dari jauh bapaknya telah melihat wajahnya dan dia berlari mengejar anaknya. Coba bayangkan hati bapak. Tidak ada mantan bapak atau mantan anak. Betapa kasihnya kepada anaknya. Untuk engkau datang memutuskan, saya mau kembali, saya mau bertobat, saya mau terima Yesus sungguh-sungguh dan hidup dalam Yesus sungguh-sungguh. Perhatikan bungsu itu. Dari jauh dia udah dikejar sama bapaknya. Setelah bertemu, dipeluk. Cukup dipeluk? Tidak. Dia berikan, dikenakan cincin yang mahal. Habis itu sudah tidak. Mereka pesta. Memotong lembu tambun dikatakan Alkitab. Bahkan dipanggil saudara-saudaranya sehingga bersama-sama. Karena ada kerinduan. Begitu juga Bapa di surga. Dia menantikanmu. Kenapa? Karena dikatakan Yesaya, engkau itu berharga di mata Tuhan dan sungguh mulia. Betapa tidak. Ada darah yang kudus yang telah dicurahkan. Ada nyawa untuk mengganti nyawamu supaya engkau enggak mati. Justru dia memberikan hidupnya supaya kita boleh mengalami hidup. Jikalau engkau bisa datang kepada Tuhan. Dan saat ini nanti. Ya. Yang berikutnya. Memahami keadaan ini. Dan kita perlu bertanya. Di dalam kehidupan kita. Tuhan biasanya kalau orang memahami dia menyadari. Ya. Saat ini apa yang perlu kita tanya. Kenapa Tuhan masih berkenan memberikan kita napas hidup. Kenapa Tuhan masih izinkan kita detik ini masih bisa bernapas gratis. Nah, ini yang sulit. Ini yang sulit. Tapi mudah sebenarnya. Ya. Ini sulit. Saya mau beritahu kita. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah anugerah. Keadaan zaman ini, hari-hari ini jahat. Karena perlu kita memahami kenapa kita diberikan Tuhan napas kehidupan. Letting saya di Jakarta ini sudah banyak yang meninggal. Banyak teman-teman hamba Tuhan yang meninggal. Di masa Covid ini. Yang menjadikan kita nggak bisa berkunjung. Melayat. Nggak bisa. Pergi begitu saja. Jadi ada perlu perenungan Tuhan. Kenapa saya masih bisa bernapas? Kenapa Tuhan diperkenankan saya masih hidup saat ini? Saya mau beritahu. Yang ketiga. Hati yang bijaksana adalah hati yang merenungkan. Hati yang memahami. Kenapa kita masih hidup saat ini? Kalau kita hidup saat ini karena anugerah Tuhan. Kalau kita hidup saat ini karena kemurahan Tuhan. Karena hari ini, saat ini adalah kesempatan kita untuk melayani Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Hidup ini untuk menjadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Dan seterusnya dan seterusnya. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah seperti itu kita? Saya ada teman dulu memanggil saya untuk berdoa ke rumah sakit. Pak Pendeta, tolong saat ini kedatangan Pak Pendeta untuk berdoa rumah sakit. Saya datang ke sana. Saya tanya, siapa yang mau didoakan dan apa yang mau didoakan? Dia tanya, orang tuanya ini sangat kaya di Jakarta ini. Tapi terbaring di rumah sakit. Sudah banyak selang-selang yang masuk. Seluruh tubuhnya. Bahkan ke mulutnya. Tapi masih bisa gitu. Kalau kita tanya, dia tulis pakai tangan di kertas. Saya tanya ke bapak ini, Pak, apa yang harus saya doakan buat bapak?
ditulis supaya saya sembuh Pak Pendeta. Kalau saya sembuh, saya akan melayani Tuhan. Saya menyerahkan hidup saya saat ini kepada Tuhan. Di dalam hati saya, hidup 20% mau diserahkan kepada Tuhan. Tapi waktu masih sehat 100%, dia tinggalkan Tuhan gitu. Tapi ya karena permintaan. Yesus begitu, apa yang harus saya lakukan kepadamu? Dia bilang, supaya saya sembuh, dilakukan gitu ya. Saat itu saya berdoa, Tuhan, jika Tuhan berkenan untuk menyembuhkan Bapak ini, nyatakanlah mujizat-Mu, kesembuhan saat ini. Singkat cerita, gak lama kemudian, waktu saya pulang, ya mungkin 24 jam, gak sampai lah 24 jam saya waktu berdoa. Terjadi kesembuhan, dan mereka 2 hari lagi dari rumah sakit itu, mereka pulang. Dan sehat, mujizat terjadi. Tuhan mendengarkan doa. Padahal udah sekarat, udah mau mati. Tinggal kata dokter itu tinggal 20%. 20% mau diserahkan, dipersembahkan untuk Tuhan. Bayangkan, berarti 80 udah habis gitu ya. Ajaib Tuhan kita dan memberikan kesembuhan. Tapi yang menjadi pertanyaan, waktu orang ini sembuh, kira-kira melayani Tuhan gak? Di pikirannya, bagaimana mengembalikan uang selama dia berobat. Berapa ratus juta, berapa M habis. Bagaimana mengembalikan ini supaya apa? Bisa tetap utuh hartanya. Hidup ini adalah kesempatan. Kalau saat ini masih kita hidup, ayo sama-sama melayani Tuhan. Melayani Tuhan tidak harus jadi pendeta. Semua kita, baik saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini adalah hamba Tuhan, ya. Hamba Tuhan tidak harus pendeta. Tapi sebenarnya kalau pendeta itu harus memiliki hati hamba Tuhan. Ini waktunya kita minta kepada Tuhan. Seperti pemazmur, Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian supaya kami beroleh hati bijaksana. Bijaksana, ya, memahami keadaan zaman ini yang sudah semakin jahat. Itu yang pertama. Yang kedua, memahami kita saat ini sedang di mana. Perlu evaluasi. Hanya engkau dengan Tuhan yang tahu. Hanya dirimu dengan Tuhan yang tahu. Saat ini engkau posisi rohaninya di mana? Masih di dalam Tuhan? Atau di luar Tuhan? Atau sudah jauh dari Tuhan? Ini kesempatannya untuk datang kepada Tuhan. Meminta pengampunan. Dan kalau kita hidup saat ini Bapak Ibu, kita harus sadar. Kita mau melayani Tuhan. Karena ini anugerah Tuhan. Tuhan sudah terlalu banyak melayani kita. Sudah terlalu banyak melayani kita. Hal-hal yang tidak pernah kita bisa pikirkan, itu Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Saat ini, saya mau berdoa saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Mengucap syukur untuk firman. Jikalau saat ini Tuhan, kami masih berlengah-lengah di dalam hidup ini. Kami masih hanya memikirkan kehidupan kami secara fisik Tuhan. Kehidupan kami secara jasmani. Kepentingan-kepentingan duniawi ini. Keindahan-keindahan dunia ini Tuhan. Kami berdoa ampuni kami Tuhan. Kalau mungkin kami saat ini sudah jauh, posisi rohani kami sudah jauh dari Tuhan. Tuhan, Engkau Maha Pengasih, Engkau Bapa yang selalu peduli atas kehidupan kami. Tuhan Yesus, Engkau ampuni kami. Kalau saat ini mungkin ada juga yang sakit Tuhan, Engkau jamah dan sembuhkan. Kalau saat ini mereka yang saat ini mengalami pergumulan Tuhan dan berkata berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong, maka tangan Tuhan akan terulur. Di saat Engkau mengangkat tangan kepada Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan. Begitu indah kami Tuhan, kalau kami boleh bersama-sama dengan Tuhan, sambil menantikan hari kedatangan-Mu yang kedua. Berbahagialah orang yang menantikannya. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk waktu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.